Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya kami tersanjung, semua yang baik karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah lagi. Ku ada untuk menjadi Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Sampai dengan hari ini kami boleh ada. Kau juga masih berikan kami kesempatan boleh ada di ruang ini untuk mempersiapkan hati kami. Kami mau duduk diam, kami buka hati kami untuk boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah dalam pengajaran atau firman yang akan kami dengar ini boleh
menguatkan, menegur, menasehati apa yang kami dengar boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa hikmat yang datang daripadamu. Biarlah setiap kami yang hadir, jemaat-Mu, mereka pulang, mereka boleh membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Kami siap duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya baik ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah mempercayakan saya juga dan juga seluruh pengerja tentunya dan juga seluruh jemaat Tuhan. Ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Saya akan memperkenalkan nama saya Pendeta Frankie Darmawan. Saya melayani di salah satu gereja lokal yang ada di Jakarta Barat juga. Dan kebetulan saya satu tim di pengurus Perwil. Ketuanya adalah Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Bapak Pendeta Paulus Supit. Saya di bidang pendidikan dan saya memiliki istri 1 orang. 2 orang anak. Anak saya saat ini dua-duanya sudah menikah dan sudah punya anak juga dua-duanya. Saya sudah punya cucu 4 orang. Ya, cucu yang paling besar memasuki 10 tahun dan yang paling kecil dari anak kedua sudah 2 tahun. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan nats Alkitab yang terambil dari 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan 27. Tapi tentunya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini tidak sampai semuanya, tapi nanti di dalam penyampaiannya saya akan ambil ayat-ayat yang penting. Saya akan bacakan 1 sampai 4 saja. Adapun tema khotbah saya bagi Bapak Ibu yang senang dengan tema khotbah, saya mengambil tema kemenangan Yosafat saat menghadapi tantangan. Sekali lagi saya sampaikan, kemenangan Yosafat saat menghadapi tantangan. Demikian bunyi ayat firman Tuhan, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yosafat berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ada baiknya sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga boleh mengetahui latar belakang Yosafat. Yosafat adalah seorang raja yang memerintah di Yehuda. Di abad yang ke-9, pada usia 35 tahun, usia yang masih sangat muda, dia menjadi seorang raja. Pemerintahannya berjalan selama 25 tahun. Dan di dalam pemerintahannya yang ada di Yerusalem, Yosafat menjadi seorang raja yang kehidupannya saleh
dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Karena kesalehannya itu, orang-orang yang ada di Yehuda mengenali bahwa Yosafat adalah orang yang bijaksana dan tulus di dalam melayani Tuhan. Sehingga di dalam pemerintahan Yosafat saat itu, penduduk Yehuda dan Yerusalem, atau umat yang ada di Yehuda dan Yerusalem itu, mereka hidup dengan damai, hidup dengan ketenangan. Nah, inilah yang membuat kedamaian yang ada di pemerintahan Yosafat pada saat itu. Tetapi ketika kita baca tadi di dalam perikop atau di dalam isi Alkitab Natsnya, bahwa secara tiba-tiba datang sebuah berita yang sangat mengejutkan Yosafat. Saat itu ada seseorang yang menyampaikan, "Tuanku Raja, saat ini ada laskar yang sangat besar yang sedang datang mau menyerang tuanku. Mereka adalah penduduk Moab, penduduk Bani Amon, dan juga masyarakat atau penduduk yang ada di pegunungan Seir, yaitu orang-orang Meunim. Mereka jumlahnya sangat besar, tuanku." Tiba-tiba setelah mendengar itu, saat Yosafat mungkin dalam keadaan yang tenang-tenang, dia menjadi terkejut, menjadi syok saat itu. Lalu dalam rasa takut itu, kita bisa melihat bahwa Yosafat mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Dia merendahkan hatinya untuk mencari Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan dari manusia, tapi dia mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yosafat, keputusan itu adalah keputusan yang sangat tepat buat bangsa yang saat itu sedang berada di dalam ketakutan. Mereka, Yosafat, mengajak seluruh penduduknya untuk berkumpul dan mencari Tuhan bersama-sama. Yosafat mendorong mereka untuk juga melakukan puasa. Nah, saat itu ketika mereka menaikkan puji-pujian, ada seseorang yang bernama Yahasil. Yahasil ini dia dihinggapi oleh Roh Allah. Dia menyampaikan berita firman apa yang ditaruh dalam hatinya untuk Yosafat. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Yahasil seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat mengatakan demikian. "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Nah, Bapak Ibu, setelah mendengarkan pernyataan ini, hati Yosafat tidak lagi ada perasaan gentar dan takut. Dia memperoleh ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yahasil adalah firman Tuhan. Kedua, karena Yosafat dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, timbullah sebuah semangat yang baru, Bapak Ibu. Semangat di mana dia mau supaya apa yang saat ini dihadapi oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem, mereka bersama-sama bersehati untuk maju mengikuti perintah yang firman Tuhan katakan. Nah, pada saat ini juga saya mau sampaikan Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yosafat menghadapi tantangan yang besar bisa datang juga kepada kita sebagai warga gereja saat ini. Tantangan itu banyak macamnya.
saya mendapatkan beberapa pesan bahwa tantangan yang paling besar saat ini adalah handphone, Bapak Ibu. Ternyata bukan apa-apa, tapi handphone yang menjadi tantangan yang sangat besar buat kehidupan seseorang di zaman sekarang. Coba kalau kita pelajari saat ini. Semua anggota keluarga kita, saya percaya kita semua punya handphone ya. Punya handphone ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita atau cucu-cucu kita pasti mereka juga sudah mengenal yang namanya handphone. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Mau makan sarapan yang dipegang handphone. Ya. Suami, istri, anak-anak itu tidak bisa dipungkiri. Saat ini handphone ternyata begitu digandrungi oleh setiap golongan kita yang hidup saat ini. Coba kalau kita kelupaan bawa handphone, kita akan kebingungan di sini. Atau mungkin ya saat ini di ruangan ini atau di tempat di mana saudara berada nanti, sinyalnya tidak ada. Saudara pasti akan buru-buru cari di mana sinyal itu ada. Jadi ternyata salah satu tantangan hidup yang besar zaman sekarang adalah gadget atau handphone. Di mana-mana itu pasti terjadi. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Suami istri bisa mengalami keretakan, konflik. Orang tua dengan anak juga sering kali mengalami konflik karena kita juga sudah dengar bahwa anak-anak karena gandrung atau kecanduan gadget mereka susah diatur. Begitu juga masalah lain, tantangan hidup yang saat ini bisa kita hadapi adalah misalnya mengenai pekerjaan kita sulit saat ini menghadapi atau mendapatkan pekerjaan. Walaupun mungkin sudah ratusan surat yang kita kirim, tapi belum ada jawaban. Atau mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang saat ini masih jomblo, ya, yang belum punya pasangan, yang sedang cari pasangan, ya, saudara sudah berusaha memperkenalkan diri dengan event-event yang ada di gereja ataupun di luar, tapi saudara belum mendapatkannya. Atau apalagi masalah ekonomi. Ya, mungkin masalah ekonomi juga saat ini sedang kita hadapi, di mana saat ini tidak lagi, menurut kita sudah tidak lagi kita bisa bertahan untuk minggu depan. Kabar gembiranya pada pagi hari ini, kita boleh mendengarkan bahwa apa yang dialami oleh Yosafat itu akan menjadi jawaban buat kita. Yosafat memperoleh kemenangan saat menghadapi tantangan yang besar. Mengapa seseorang bisa menjadi takut ketika mendengarkan masalah atau tantangan dari sesuatu yang datang kepada kita? Karena peristiwa itu datang secara tiba-tiba. Yang kedua, kita nggak ada persiapan apa-apa. Dan yang ketiga, peristiwa itu melebihi kekuatan kita. Ketiga-tiganya dialami oleh Yosafat. Nah, saya baru-baru ini juga sedang melayani, kami berdua melayani, ada satu ibu yang masih muda, anaknya baru sekitar 8 tahun. Tapi tiba-tiba dokter memvonis dia kena kanker, udah stadium 4. Begitu takut awal dia mendengar berita itu. Nah Bapak Ibu, jadi segala sesuatunya yang kita hadapi saat ini, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Kalau Yosafat bisa menang dalam menghadapi tantangan besar yang dia hadapi saat itu, kita juga saat ini bisa memperoleh kemenangan. Apabila kita mau mendengarkan, melakukan, mentaati yang kita mau belajar sama-sama pada pagi hari ini.
Nah, bagaimana caranya Yosafat bisa menang saat menghadapi tantangan? Pertama, caranya adalah Yosafat merendahkan hati mencari Tuhan. Di dalam ayat 3 dan 4 yang tadi kita sudah baca. Setelah dia mendengar berita yang sangat menakutkan, berita yang sangat membuat hatinya syok, tapi dia tidak mencari manusia. Yang dia cari adalah Tuhan. Dengan cara merendahkan hati, Yosafat merendahkan hati untuk mencari Tuhan dan mengajak seluruh penduduk Yehuda bersama-sama berpuasa, menaikkan puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan. Karena Yosafat tahu bahwa di dalam kesesakannya menghadapi tantangan yang besar ini, tidak mungkin secara manusia dia bisa memperoleh kemenangan. Dia berpikir saat itu, kalau saja Israel dan penduduk Yehuda diserang oleh laskar yang besar ini, habislah semua. Dia mengambil keputusan yang tepat untuk merendahkan hati, mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dengan sehati mereka naikkan puji-pujian, ya, dengan sehati mereka naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pada saat puji-pujian dinaikkan, berita firman itu disampaikan oleh seseorang yang bernama Yahasiel. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yosafat karena ada doa sehati. Jadi Bapak Ibu, jika kita saat ini sedang dalam pergumulan menghadapi tantangan yang berat, ingat, kita boleh sharing dengan teman, kita boleh tanya dengan pendeta kita. Tapi jangan andalkan kekuatan mereka, karena manusia terbatas. Tapi bergandeng tangan bersama-sama dengan orang-orang yang dekat. Siapa orang yang dekat? Pasangan kita, anak kita, anggota sel kita, ataupun juga pengurus gereja. Saudara sebagai pengerja, saudara boleh menyampaikan kepada semua teman-teman yang bisa kita percayai. Semua kita yang takut akan Tuhan. Mari kita rendahkan diri. Bergandeng tangan. Berdoa sehati. Percayalah Bapak Ibu. Apapun yang menjadi tantangan. Saya rasa tidak sebesar yang Yosafat hadapi. Tetapi kalau Yosafat bisa ditolong oleh Tuhan. Memperoleh kemenangan yang besar. Tuhan yang sama juga bisa menolong saudara dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari sama-sama bergandeng tangan. Lakukan doa sehati bersama. Nah, tentunya kita pun juga perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan doa sehati. Doa sehati adalah doa yang dipanjatkan bersama-sama, serempak, untuk satu masalah atau satu tujuan yang sama, ya. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama, bersama-sama memiliki kesamaan persepsi dalam pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama menaikkan puji-pujian. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan, ada dosa di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita perlu minta ampun. Setelah itu kita mulai naikkan puji-pujian kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi doa syafaat syaratnya adalah kita harus memiliki tujuan yang sama atau yang spesifik. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh tujuan yang sama? Tentunya kita harus bersama dengan orang-orang yang kita kenal, yaitu pasangan kita misalnya. Pasangan kita kalau kita ajak berdoa bersama pasti punya tujuan yang sama, ya, punya konsep yang sama. Kedua, semuanya berdoa mengeluarkan suara. Jadi kalau doa sehati kita mengeluarkan suara yang sama, berseru kepada Tuhan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Yosafat dengan penduduk Yehuda.
Mereka mempunyai masalah yang sama, yaitu pergumulan yang sama, di mana saat itu sebentar lagi orang-orang penduduk di sana akan diserang oleh laskar yang besar itu dari Bani Amon, Bani Moab, dan juga Meunim. Mereka menaikkan pujian itu, berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Demikian juga kita di dalam rumah tangga kita. Kita bisa minta tolong. Bersama-sama sehati. Saya dari dulu Bapak Ibu, dari anak-anak saya masih mulai bayi, masih di dalam kandungan, saat kami menikah pun kami juga sudah memiliki kerinduan untuk berjalan bersama. Jadi kita sudah biasakan dari kita mulai menikah untuk doa bersama. Kita duduk diam sampai anak-anak kami lahir. Kita juga setiap malam melakukan doa bersama, sehati. Dan setiap pergumulan-pergumulan yang saya alami ketika anak saya mulai masuk SD pun saya sudah sampaikan. Papi, Mami saat ini sedang mengalami pergumulan ini. Biasakan dari hal-hal yang kecil. Sehingga anak-anak kita juga bisa memiliki iman yang teguh. Ketika dia menghadapi masalah di sekolahnya, yang dia cari pertama bukan temannya, bukan gurunya, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya lihat anak-anak saya bertumbuh seperti itu. Setelah itu dia baru mulai sharing. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Tentu saudara juga pernah mendengar baru-baru ini sebuah kejadian, saya sendiri juga nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang tahu, bahwa ada suami istri dengan 2 anak laki-laki dan perempuan di mana mereka pergi ke apartemen yang ada di Telugong ya. Mereka naik ke lantai berapa 21 kalau nggak salah ya. Lalu mereka bergandeng tangan melompat dari lantai 21 dan mereka semua meninggal. Saya percaya penyebabnya pasti mungkin ada tantangan yang mereka hadapin yang tidak bisa diselesaikan. Tapi pagi hari ini ada kabar yang gembira. Kita memiliki Tuhan Yesus. Apapun, berapapun beratnya, dan Dia bisa memberikan kemenangan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kunci dari doa sehati yang efektif adalah bukan berapa banyak orang yang berdoa, tetapi seberapa banyak orang yang sehati berdoa, sehati dan sepikir, pikiran dan hati mereka bersatu di dalam doa dan sungguh-sungguh berdoa untuk tujuan yang sama. Firman Tuhan juga mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi kita sehati, firman Tuhan juga mengatakan 2-3 orang berkumpul dan bersehati meminta dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Nah, janganlah kita takut, ambil keputusan. Pagi hari ini saya percaya kita semua pasti punya yang namanya tantangan hidup, betul? Betul enggak Bapak Ibu? Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami atau tidak menghadapi tantangan. Tetapi berita pagi hari ini kita bisa memperoleh kemenangan apabila kita bergandeng tangan dengan orang-orang yang sehati dengan kita berdoa kepada Tuhan. Berbeda keputusannya dengan Raja Saul. Raja Saul ketika menghadapi persoalan atau tantangan bangsa Filistin yang mau menyerang, Saul tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh atau mengajak penduduknya untuk berdoa. Tapi yang dia lakukan adalah ketika Samuel sudah meninggal, dia mencari pertolongan pada manusia. Dia mencari orang perempuan atau siapa saja yang bisa mengundang arwah. Nah, akhir dari kisahnya berbeda dengan Yosafat. Yosafat, dia cari Tuhan dan kemenangan itu diperolehnya. Saudara-saudara, saya juga ingat sebuah renungan
bahwa ketika kita sedang menghadapi persoalan, tekanan atau tantangan hidup yang berat, mari kita bergandeng tangan, berdoa sehati. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan akan lakukan pasti akan ada jalan keluar. Firman Tuhan terambil dari Matius 18 ayat 19-20 mengatakan, lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yeremia 33 ayat 3 juga mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Pertolongannya pasti terjadi. Saya mau kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu. 2012 tanggal 6 Maret 2012 waktu itu saya sedang makan malam. Itu beda kisahnya tadi 6 Maret. Bersama dengan istri dan anak-anak. Tiba-tiba saat saya sedang makan malam, saya keluar keringat dingin. Dada kiri saya merasa nyeri dan saya merasa lemah tubuh saya. Keringatnya sangat banyak. Lalu saya cerita, wah kenapa nih tubuh saya tiba-tiba seperti ini? Istri saya bilang, wah jangan-jangan kamu kena sakit jantung katanya. Begitu saya dengar dari istri saya pun, saya cukup syok. Iya jangan-jangan saya kena sakit jantung. Singkatnya, malam itu saya bersama istri dan anak-anak saya pergi ke rumah sakit Harapan Kita. Di Harapan Kita saya dicek, menurut rumah sakit itu katanya jantung saya tidak apa-apa. Jantung saya hanya sarafnya aja yang tegang. Tapi setelah pulang, saya merasa ada kegelisahan, masih tidak enak sekali. Di sebelah dada sebelah kiri. Terus menerus dan makan malam itu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Mulai rasa takut itu menguasai pikiran saya. Saya berpikir kalau saya kena serangan jantung, saya bisa mati mendadak. Jadi malam itu saya menjadi sulit untuk tidur. Karena apa? Saya nggak mau kalau saya tidur, tahu-tahu saya nggak bangun lagi. Saat itu saya berpikir, wah Tuhan saya nggak mau, jadi nggak bisa tidur. Gelisah. Tapi singkatnya saya pergi ke rumah sakit yang kedua yang ada di Gatot Subroto. Menemui salah satu dokter. Dokter atau profesor itu mengatakan yang sangat menakutkan saya. Setelah saya cerita bahwa saya kena ini tiba-tiba gak enak. Dokter itu bilang, Bapak kena serangan jantung. Oh, jadi gimana dok? Ya Bapak saya kasih obat dalam 1 minggu Bapak minum. Setelah 1 minggu Bapak kembali kemari, itu berarti Bapak harus pasang ring. Dan malam itu saya dicek tuh, di EKG, di CT scan, dan benar. Ternyata hasilnya memang ada salah satu pembuluh darah saya mengalami penyempitan. Saya tanya dok, jadi gimana? Ya harus pasang ring, itu 1 ring. Saudara tahu 2012 saya ditawarkan 1 ring harganya 75 juta. Saya sempat kaget dan dokter itu bilang saya nggak mau ditransfer, saya minta uang cash. Nah Bapak Ibu setelah mendengar gitu saya bilang, dok kalau saya nanti masih mau cari alternatif dokter lain gimana dok? Dokternya malah ngomong gini Bapak Ibu, kalau Bapak nanti datang kemari 1 minggu lagi saya pasang ring, itu cuma berapa menit Bapak sudah bebas dari serangan jantung. Tapi kalau Bapak tidak datang, Bapak mau cari opsi atau tanya rumah sakit lain tentang kesehatan Bapak. Setelah dapat serangan jantung, Bapak tidur di mana nanti? Wah pikiran saya jadi, jangan-jangan
Di dokter bukannya menguatkan kita, malah menakutkan kita. Artinya apa? Kalau saya dapat serangan jantung, saya akan meninggal artinya. Nah Bapak Ibu, kemudian kami bersahati di rumah, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan untuk diri saya bisa dipimpin oleh Tuhan. Nah hal yang kedua Bapak Ibu, kisahnya nanti dilanjut dari yang kedua. Biasanya kalau kita dalam keadaan yang lemah, tentunya kita butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, Yosafat yang pertama, dia bisa menang atas masalah yang sedang dihadapi atau tantangan hidup yang besar itu. Karena yang pertama, Yosafat merendahkan hati untuk mencari Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya Yosafat dapat menang saat menghadapi tantangan yang besar atau musuh yang besar? Yosafat percaya kepada janji Tuhan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan di dalam ayat yang ke-14 yang disampaikan oleh Yahasiel bin Zakaria itu, Yosafat percaya kepada janji firman Tuhan itu. Dan di ayat 17 juga dikatakan, dalam peperangan ini, ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosafat percaya kepada janji Tuhan itu. Dan bahkan di ayat 20 juga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju kepada ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu yang kamu akan tetap teguh, dan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi jelas Yosafat berkata kepada semua penduduk Yehuda dan Yerusalem agar mereka percaya kepada Tuhan. Sehati mereka percaya. Karena Yosafat pegang firman Tuhan itu. Yosafat percaya apa yang dikatakan Tuhan itu. Terhadap janji-janji Tuhan itu. Karena firman Tuhan iya dan amin. Dan juga di dalam Ulangan 20 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah Bapak Ibu, ayat-ayat ini mau menyampaikan kepada kita, bila Tuhan ada di pihak kita, Dia adalah Jehovah Nisi, panji peperangan kita, panji kemenangan kita. Percaya bahwa kalau Dia sudah berfirman, Dia pasti menepatinya. Karena Tuhan adalah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Kalau dia sudah berbicara, ia pasti menepatinya. Kalau ia sudah berfirman, ia pasti melakukannya. Amin Bapak Ibu. Nah inilah yang harus kita pegang benar-benar. Ya, bahwa Tuhan kita itu, Dia akan mentaati janji-janjinya. Untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan jawaban setiap doa-doa kita. Pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan kita yang besar, seperti yang kita
dengar dari Yosafat, mungkin tidak seberapa, tapi kita percaya kalau kita pegang janji-janji Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Ya, mulai hari ini, pagi hari ini, saudara yang memperoleh pergumulan, mengalami pergumulan, mulai berdoa bersama. Selain merendahkan diri mencari Tuhan, kedua, kita mempercayai janji Tuhan. Setiap firman itu ada kuasanya. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru juga dikisahkan ketika Petrus dan murid-muridnya berada di tengah-tengah danau, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakral. Dan ketika Yesus jalan di atas air, mereka bilang, itu hantu. Padahal Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus bilang, Tuhan kalau memang benar ini, engkau suruhlah aku jalan. Ketika Petrus dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia berjalan di atas air. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saudara nanti berdoa sehati, saudara belum mendapatkan petunjuk Tuhan, jangan mengada-ada. Jangan seperti orang mungkin saudara dengar, wah kalau gitu Petrus berjalan di atas air, saya mau juga jalan di atas kali. Jangan coba-coba ya, saudara pasti tenggelam ya, dan tidak muncul lagi. Jadi kalau saudara dapatkan firman yang benar-benar berbicara kepada saudara, lakukan itu. Pastikan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya, dikit lagi ya Bapak Ibu, kisah yang lain. Waktu anak-anak kami masih mau masuk SMA, dari SMP naik SMA, anak yang pertama cewek ya, terus kita orang tua dikumpulin nih Bapak Ibu. Dikumpulin, tapi sebelumnya saya sudah berdoa sama istri, minta biar pimpinan Tuhan. Kita tahulah orang tua kalau dikumpulin biasanya kan ke sekolah minta apa? Minta uang pangkal dan memberitahu apa yang harus dibayar nanti uang sekolah dan lain-lain. Nah pada saat itu setelah kepala sekolah berdiri di atas mimbar menyampaikan apa yang harus menjadi kewajiban orang tua. Dan saat itu sekolah menetapkan sekian juta orang tua harus membayar untuk biaya pembangunan sekolah. Kemudian saya berdiri, saat itu saya duduk di bawah, saya angkat tangan. Pak boleh izin bertanya? Oh silakan Pak. Kalau itu waktu itu sekolah Kristen ya. Kalau saya berdoa, Tuhan suruh saya menulis angka seperti yang Tuhan mau. Apakah boleh? Wah, si kepala sekolah bilang seneng dong kalau angka itu gede kan lumayan melebihi dari apa yang diharapkan. Kan itu pemasukan. Oh iya boleh Pak, silakan Pak. Terus saudara tahu saya berdoa, Tuhan berapa yang harus saya tulis? Saya nulis sebuah angka yang sangat-sangat kecil yang Tuhan taruh dalam hati saya. Besok pagi saya datang ke sekolah, saya melihat pengumuman nama anak saya yang cewek tidak ada di dalam daftar. Saya bilang, wah berarti anak saya nggak bisa masuk SMA nih. Karena apa? Tidak masuk. Saya langsung menghadap kepala sekolah. Pak, Bapak kan bilang, kemarin saya bilang, Bapak saya boleh nggak? Setelah saya berdoa, saya menulis seperti apa yang Tuhan taruh. Pak, Bapak kan bilang boleh. Iya Pak. Maaf, karena tulisan angka yang Bapak tulis nggak masuk akal. Semenjak sekolah ini berdiri sampai sekarang belum pernah ada angka yang Bapak tulis. Terlalu kecil. Saudara tahu, saya sampaikan karena ini sudah berlalu ya. Jutaan yang diminta oleh sekolah tapi Tuhan taruh dalam hati saya menulisnya berapa? 350.000. Itu total yang saya harus kasih waktu itu 8 juta. Masuk akal gak? Gak masuk akal kan. Tapi saya taat kepada apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya bilang, Pak solusinya jadi gimana? Ya Bapak buat surat bahwa memang Bapak tidak mampu. Oke, kalau perlu saya menghadap yayasan. Oh iya Pak nanti saya atur. Nah besoknya saya dikabarin, oh Bapak gak usah menghadap yayasan. Nanti yayasan yang akan menghubungi Bapak. Setelah saya buat surat,
dari gereja saya sampaikan. Dan saat itu dalam 1 minggu disuruh kabarin. Saudara tahu, 1 minggu kemudian saya dipanggil. Hati, detak jantung kan duk 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 duk. Jangan ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti menepatinya. Saya dipanggil, singkatnya kepala sekolah suruh saya duduk, Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak. Setelah kami berunding dengan yayasan, untuk pertama kalinya anak Bapak kami terima. Amin. Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan? Saya bilang puji Tuhan. Saat itu memang saya sedang tidak punya pekerjaan karena saat itu lagi sedang ada goncang. Ya. Yang memiliki penghasilan tetap. Saya bilang oke Pak, terima kasih. Hari Minggu setelah itu saya ke gereja. Tiba-tiba Bapak Ibu ada pengerja yang lain. Waktu saya mau pulang. Pak, sini Pak. Ya ada apa Pak? Saya kemarin berdoa. Saya diminta Tuhan untuk memberkati Bapak. Dia kasih saya amplop. Saudara tahu setelah saya pulang bersama dengan istri. Sebelum saya buka kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami buka bersama. Berkat yang Tuhan sudah berikan. Jumlahnya berapa? 350.000 rupiah. Jadi janji firman itu iya dan amin. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih belum punya pasangan juga jangan berkecil hati. Ya, pasti nanti Tuhan akan pertemukan. Oke, nah lanjutnya yang ketiga, tadi yang kedua, bagaimana caranya Yosafat bisa menang saat menghadapi tantangan? Karena Yosafat percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya Yosafat bisa menang saat menghadapi tantangan? Karena Yosafat mengadakan puji-pujian atau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Terambil dari ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini saja cukup. Nah, memuji Tuhan itu sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jadikanlah puji-pujian itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan ketika kita sedang menghadapi tantangan atau masalah atau musuh yang besar itu. Tapi jadikanlah puji-pujian itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kisah Rasul 16, 25 dan 26 juga mengatakan. Dari ayat 24 ya. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ia ke ruang. Nah, saya singkat saja cerita. Ketika Paulus dan Silas di penjara. Dia sudah sedang mengalami luka-luka karena siksaan, karena pukulan. Tetapi ketika Paulus dan Silas di penjara saat itu, Paulus tidak bersedih hati menjadi kecewa kepada Tuhan. Tapi Paulus bersemangat tetap memuji, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara tahu ketika puji-pujian itu dinaikkan oleh Paulus dan Silas dengan sehati, mereka pintu-pintu penjara itu terbuka dan mereka bisa keluar. Nah, jadi sekali lagi puji-pujian punya kuasa. Jadi pujian itu melepaskan segala belenggu saat Paulus dan Silas dalam keadaan yang tidak berdaya. Puji-pujian itu sangat bermanfaat buat kita sebagai orang Kristen ketika kita sedang dalam kesesakan, tantangan. Kita bisa nyanyi. Allah peduli, Allah mengerti. Kita bisa nyanyikan itu.
Ya puji-pujian itu kita bisa naikkan kepada Tuhan. Ya dia mengerti, ya dia peduli atas segala persoalan-persoalan kita. Pujian dan penyembahan ya sebagai ucapan syukur itu akan membuat kita fokus kepada kebesaran Tuhan, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Dan itu yang saya lakukan. Setelah saya dari yang pertama ke dokter itu, kemudian di rumah saya tetap naikkan puji-pujian. Sebelum saya berdoa, kami sepakat sehati menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bersama dengan anak-anak bergandeng Tuhan. Minta tuntunan Tuhan ke dokter mana yang tepat, rumah sakit mana yang tepat. Secara pribadi, saya sepakat bersama istri. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ada benda asing yang ditaruh dalam jantung saya. Ring itu maksudnya. Kami sepakat minta sama Tuhan. Lalu apa? Tuhan pertemukan saya dengan teman gereja yang pernah juga mengalami bypass jantung di Adventist Pineng. Dia bilang, Pak ikut saya aja, saya mau berangkat nih. Oh ya oke, kalau gitu kami mulai urus tiket dan saya ikut sama dia. Dan pada saat saya diperiksa sama dokter di sana, dokter jantung di rumah sakit Adventist, dokter bilang sama istri saya, Bu nanti kalau kami kateter, saya di kateter ya 2012 bulan September, ada penyumbatan atau penyempitan yang membutuhkan ring, saya tidak perlu nanti minta tanda tangan ibu. Saya langsung pasang. Setuju gak? Setuju, istri saya bilang. Tapi saya bilang, Tuhan saya tetap percaya. Kami sudah minta, saya gak mau sampai ada benda asing. 15 menit kemudian setelah di kateter, istri saya dipanggil. Bu, hasil kateter ternyata pembuluh darah jantung Pak Frankie itu belum sampai 50%. Jadi tidak perlu pasang ring. Haleluya saudara. Saudara percaya. Kalau dokter di Jakarta udah langsung suruh pasang ring. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Tangannya yang kuat. Jangan kita yang memegang Tuhan. Izinkan Tuhan yang memegang kita Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan yang memegang kita, maka kita akan kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Apapun pergumulan kita pagi hari ini. Persoalan keluarga, keuangan. Saya mau saksikan sebagai akhir cerita. Kesaksian seperti ini Bapak Ibu. Suatu ketika saya berenang, sama anak saya yang laki-laki, sama istri saya. Ada satu pasang suami istri yang sedang berenang. Kebetulan memang masih saudara jauh dari saya. Saya bilang, gimana kabar? Baik. Terus, gimana sudah punya anak belum? Belum Pak. Mereka sudah menikah 6 tahun tapi belum diberikan anak. Lalu saya bilang, mau gak didoakan? Kenapa masalahnya? Dia bilang, suami saya punya penyakit rheumatoid arthritis. Jadi dia harus minum obat yang tidak bisa memproduksi sperma yang baik. Jadi dokter bilang, nggak mungkin kamu bisa hamil kepada istrinya. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kamu mau sepakat, sehati, berdoa, minta kepada Tuhan. Dan kami pada waktu itu, saya, anak saya dan istri, sama mereka berdua berdoa. Tumpang tangan dan istrinya pegang perutnya. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kau lihat kerinduan pasangan ini, mereka rindu supaya mereka punya keturunan. Singkatnya, dalam beberapa kemudian, 4 bulan kemudian, kami ditelepon, Pak terima kasih untuk doanya. Istri saya sekarang sudah hamil. Dan ya puji Tuhan, tahun kemudian dia melahirkan. Itu satu. Yang kedua, waktu anak saya yang perempuan mau menikah, dia punya EO, event organizer, sudah 8 tahun menikah, juga tidak diberikan anak. Usia perempuannya sudah 32 tahun, laki-laki sudah 34 tahun.
8 tahun menikah tapi mereka belum dikasih karuniaan seorang keturunan. Lalu anak saya bercerita, mau gak disewakan sama papi saya pendeta? Mereka berdua datang bersama dengan orang tuanya. Saya kaget. Mereka datang minta didoakan. Saya bilang, siapa saya Tuhan? Tapi saya percaya, saya memiliki Tuhan yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun itu sulit karena usia sudah lanjut. Kami doakan. 4 bulan kemudian diberitahu bahwa dia juga hamil dan sudah punya keturunan. Luar biasa Bapak Ibu, kuasa doa kita. Dan satu lagi yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Istri saya ngajar di sebuah sekolah teologi. Ada full timer yang istrinya juga sudah 6 tahun menikah, belum bisa hamil. Lalu saya datang ke situ mau menjemput istri saya. Saya bilang, gimana kabar? Iya nih Pak, saya tolong doakan dong. Kalau itu dia minta, tolong doakan. Istri saya ini divonis sama dokter tidak punya sel telur. Jadi saya disuruh adopsi anak. Saya nggak mau Pak, saya mau istri saya hamil anak saya dari kandungan istri saya. Oh iya, oke, kita sepakat. Kita sehati berdoa, minta, percaya kepada firman-Nya, yang mentaati firman Tuhan, janji-janjinya iya dan amin. Doakan, itu juga demikian. 3 bulan kemudian dia lagi ada di Irian, suaminya telepon saya, Pak puji Tuhan, istri saya sudah hamil dan sekarang sudah memasuki 3 bulan. Jadi saya bilang memang setiap saya doakan, selalu saya bilang jangan lupa praktek nanti malam. Saya bilang begitu ya. Dan benar 3 bulan kemudian dia juga hamil. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mau sampaikan. Saya ini bukan pendeta untuk doain orang supaya punya anak ya. Tapi itu karena kasih karunia Tuhan yang mengasihi juga pasangan-pasangan yang merindukan keturunan. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara yang belum punya jodoh, jangan khawatir. Doa sepakat ya dengan teman-teman yang belum punya jodoh, gandeng tangan. Tuhan akan memberikan jawaban pada pagi hari ini. Karena apa? Yosafat saja yang memiliki pergumulan tantangan hidup, musuh yang besar itu dapat Tuhan tolong. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sama, yang mungkin pergumulan kita, tantangan kita tidak seberat seperti yang Yosafat alami. Dia sangat mampu menolong saudara, memberikan jalan keluar kepada saudara, dan memberikan kesembuhan kepada saudara yang membutuhkan kesembuhan. Memberikan pemulihan kepada saudara yang sedang mengalami konflik dengan keluarga. Pagi hari ini percayalah Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang hamba sampaikan tentang kemenangan Yosafat saat menghadapi tantangan, itu juga bisa terjadi buat kami semua sebagai jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau bisa menjawab doa-doa daripada umat-Mu pada pagi hari ini. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, nyatakan kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini, supaya mereka bisa menyaksikan bahwa Allah di dalam nama Yesus, Allah yang disembah, yang itu pribadi-Mu sendiri, Allah yang sudah memberikan pertolongan, jalan keluar, kesembuhan, dan pemulihan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama saya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.